Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah sanksi administratif akan dijatuhkan kepada calon kepala daerah jika mendapatkan sumber dana kampanye yang tidak jelas. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan memberikan beasiswa S3 bagi para dosen. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, dana kampanye pada pemilihan umum kepala daerah dapat berasal dari berbagai sumber selama sumber dana tersebut jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun jika pasangan calon ketahuan mendapat dana dari sumber yang tidak jelas, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Untuk melakukan kampanye dalam pemilihan umum kepala daerah, para pasangan calon sering memperoleh bantuan dana dari berbagai pihak. Menurut Agus Supatmo, selaku anggota Komisi Pilihan Umum atau KPU Banten, para pasangan calon memang diperbolehkan mendapat sumber dana dari partai, pasangan calon sendiri, orang per orang maupun badan usaha selama sumber dananya jelas. Yang tidak diperbolehkan jika menerima sumber dana dari luar negeri, BUMN, BUMD dan sumber dana yang melanggar hukum. Agus pun menjelaskan, jika pasangan calon ketahuan mendapat dana dari sumber yang tidak jelas, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif ini bisa berupa penyerahan sumber dana tersebut ke kas negara. Jadi ada beberapa ketentuan apabila dana itu bersumber dari sumber yang tidak jelas atau dari penyumbang yang tidak teridentifikasi identitasnya, maka dana itu harus disetorkan kepada kas negara. Harus. Jadi seluruh sumbangan dana kampanye yang keluar dari aturan harus disetorkan kepada kas negara. Agus pun berharap pembatasan biaya kampanye yang telah ditetapkan KPU dapat ditaati agar dapat menciptakan kompetisi yang sehat antar pasangan calon. Selain itu, perlu adanya kejujuran dan investasi sosial yang kuat dari para pasangan calon agar tidak selalu mengandalkan pada sumber uang untuk mendekati masyarakat. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi mendampingi 3 pemerintah daerah untuk mengawal pengelolaan APBD dan perizinan sumber daya alam serta proses pengadaan barang yang transparan dan terbuka. Hal ini dilakukan karena adanya intervensi dari pihak DPRD. Rekan sekalian, pada Kamis 11 Februari 2016, 3 pemerintah daerah yakni Pemprov Sumatera Utara, Riau, dan Banten mendapat giliran pertama untuk dibekali pengelolaan APBD dan perizinan sumber daya alam serta proses pengadaan barang yang transparan dan terbuka oleh KPK. Hal ini dilakukan karena seringnya intervensi pihak legislatif kepada eksekutif. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pengawalan dilakukan terhadap 3 Pemda tersebut karena seringkali mendapat intervensi dari anggota DPRD. Tidak heran ada kepala daerah yang mengadu ke KPK karena disandra oleh DPRD ketika tidak mau mengikuti kemauannya. Lebih lanjut, Pahala memaparkan intervensi juga dilakukan untuk mengusulkan sesuatu yang belum diperlukan atau mengusulkan bukan di daerah yang menjadi prioritas. Yang kita khawatir lagi, intervensi yang memaksakan kegiatan yang sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Karena dia kenal rekanannya bisa bikin produk A, dia paksakan harus ada kegiatan produk A. Dan itu nanti kalau tidak di-oke, lantas disandera di belakang. Meski begitu, disinggung seperti apa bentuk intervensi nyata yang sering terjadi di daerah, tak satu sekda pun yang mau berkomentar. Namun Sekda Sumatera Utara membenarkan jika setiap anggaran memerlukan persetujuan dari legislatif atau DPRD. Sesungguhnya kan APBD ini merupakan agenda yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Oleh maka sebab itu ini harus terkawal. Kenapa? Agar
prioritas pembangunan itu nanti betul-betul memang untuk kepentingan masyarakat. Dan inilah yang akan kita musyawarahkan bersama agar dia fokus kepada prioritas yang lebih diutamakan untuk pemerintah daerah. Dengan pertemuan ini, mereka yakin kerjasama dengan KPK maka akan membuat provinsinya bisa menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat. Mereka juga yakin dengan kerjasama dengan KPK bisa mengurangi tingkat korupsi di daerahnya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah akan melakukan terobosan bagi pelaku UMKM. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Lesunya ekspor produk-produk UKM yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan baru. Di antaranya adalah dengan pemanfaatan teknologi e-commerce sebagai cara agar UKM Indonesia bisa melakukan transaksi baik secara domestik maupun global. Pernyataan ini dikemukakan oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Iwayan Dipta dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Koperasi atau Forwakop dengan tema peluang dan tantangan koperasi dan UKM dalam bisnis e-commerce di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta. Iwayan menambahkan, dalam menghadapi persaingan global, terutama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, diperlukan strategi pemasaran UKM yang cerdas. Penggunaan teknologi e-commerce sebuah solusi yang tepat, apalagi banyak masyarakat Indonesia saat ini menggunakan fasilitas internet, baik menggunakan komputer, notebook, atau menggunakan handphone seluler. Potensi pasar itu bisa dilakukan mengingat Indonesia salah satu negara pengguna internet dan handphone seluler terbesar di dunia. Selain itu, Iwayan juga berharap sudah saatnya UKM Indonesia yang tersebar di Indonesia sadar terhadap teknologi e-commerce. Apalagi saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan e-commerce telah menawarkan pemasaran produk khusus untuk UKM. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan oleh UKM untuk mengglobal. Untuk mendukung UKM menggunakan e-commerce, pemerintah akan mendorong regulasinya dan saat ini lagi diproses terkait roadmap UKM e-commerce. Agus Yuliawan memberitakan dari Jakarta. Untuk menghadapi persaingan pasar dengan negara-negara lain, industri e-commerce siap untuk bersinergi dengan para pelaku UKM agar dapat bersaing dengan produk negara-negara lain yang saat ini mulai membanjiri pasar Indonesia. Untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air dalam memasarkan produknya, perlu bersinergi dengan para pelaku industri e-commerce yang saat ini marak di tanah air. Jika selama ini mereka memasarkan produknya secara konvensional, dengan adanya sarana teknologi informasi berbasis e-commerce akan memangkas besarnya biaya yang selama ini digunakan. Sementara pengamat e-commerce Kun Arif Cahyantoro menambahkan bahwa potensi Indonesia untuk menjadi pasar e-commerce sangat besar. Terkait dengan itu, diperlukan regulasi yang jelas dari pemerintah dalam penanganan e-commerce ini. Jangan sampai yang terjadi adalah menjamurnya e-commerce menjadikan perlindungan konsumen tidak ada sama sekali. Maka itu roadmap e-commerce perlu segera dibuat sehingga arah dari bisnis e-commerce ini menjadi harapan bagi pelaku bisnis. Agus Yuliawan memberitakan dari Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengajak BUMN dan kalangan perbankan nasional untuk menggarap pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan. KKP menyediakan dana 305 miliar rupiah untuk 15 wilayah sentra. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi. Ke-15 lokasi ini antara lain meliputi Pulau Simeluwe, Natuna, Mentawai, dan Nunukan. Sedang di bagian timur Indonesia, KKP membidik wilayah antara lain Biak Numfor, Tual, Merauke, dan Timika. Melalui pembangunan sentra bisnis ini, KKP berharap pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran kian membaik.
Demi tujuan yang satu ini, KKP menyediakan anggaran sekitar 305 miliar rupiah melalui APBN dan dana alokasi khusus. Susi menjelaskan, dana ini akan dialokasikan untuk pengadaan sarana pengolahan dan penunjang gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3 sampai dengan 10 gross tonnage, dan speedboat patroli kelompok masyarakat pengawas. Selain itu, dana ini digunakan juga untuk pengadaan peralatan pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana unit pembudidaya rakyat. Dana pun akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka konservasi sumber daya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil, dermaga, dan single cold storage. Demi suksesnya program ini, Susi meminta dukungan dan kerjasama BUMN terkait dan perbankan nasional. Tim TV-mu memberitakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemuda Muhammadiyah menggelar seminar dengan tema Dana Kampanye Mewujudkan Pemimpin yang Amanah. Pemuda Muhammadiyah mempersiapkan kader dengan pendidikan politik dengan target dapat menjadi duta pemilu atau duta demokrasi di masa depan. Dalam seminar ini, hadir sejumlah tokoh seperti Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto, anggota fraksi PAN Yandri Susanto, Daniel Zuhron Komisioner KPU, serta Agus Supatmo selaku anggota KPU Banten. Para tokoh ini mengulas betapa banyaknya kasus dana kampanye yang kurang transparan, bahkan fiktif dalam pemilihan umum kepala daerah. Fakta ini menunjukkan kurang amanahnya pemimpin daerah yang ada saat ini. Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, Pemuda Muhammadiyah akan mengantisipasi pemimpin bangsa yang kurang amanah ke depannya. Pemuda Muhammadiyah akan memberikan pendidikan politik bagi para kader Muhammadiyah agar setidaknya mereka bisa menjadi duta pemilu atau duta demokrasi yang dapat memberi pengarahan kepada masyarakat mengenai aturan main dari pemilu kada. Kalau pemuda sampai saat ini misalnya mendorong bersama NGO, apalagi ke teman-teman NGO, bahwa ada kesalahan apa sih sebenarnya? Misalnya pertama yang harus diusahakan tetap pendidikan politiknya, khususnya bagi kader-kader pemuda Muhammadiyah, minimal menjadi duta pemilunya atau duta demokrasinya yang bisa mampu menjelaskan kepada masyarakat yang belum paham tentang aturan main, aturan pelarangan, aturan yang tidak boleh itu. Sunanto pun menambahkan Pemuda Muhammadiyah berharap pemimpin kedepannya akan amanah dan tidak mengkhianati janjinya kepada rakyat. Dan jangan sampai para pemimpin ini mengorbankan rakyat demi kepentingan dirinya dan golongannya. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazali melakukan promosi doktor di program Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Abid berhasil mendapatkan gelar doktornya di bidang manajemen dengan predikat nilai yang sangat memuaskan. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazuli melakukan sidang promosi strata 3-nya di Universitas Pancasila. Tema disertasi yang diangkat berjudul Pengaruh Makroekonomi dan Indeks Global terhadap Indeks LQ45, serta dampaknya pada keputusan investasi dengan menekankan studi kasus pada Bursa Efek Indonesia periode 2001 hingga 2015. Dalam promosi strata 3 ini, dirinya mendapat gelar doktor di bidang manajemen dengan predikat nilai sangat memuaskan. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang atau MP Abid Jazuli mengaku dirinya sangat puas dengan hasil yang diraihnya. Ia pun berharap temuannya ini akan ditindaklanjuti karena temuannya ini berlaku untuk semua, khususnya pemerintahan. Kemudian harapan saya memang misalnya hasil atau temuan saya di penelitian disertasi saya bisa ditindaklanjuti karena saran saya itu untuk semua, bukan untuk
kalangan terbatas, jadi untuk Indonesia, untuk semua bisa di pemerintah dan lain-lain bisa kita lanjutkan. Selain itu, Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryo mengucapkan selamat atas pencapaian Abid Jazuli untuk mendapatkan gelar doktor dalam waktu yang relatif singkat di tengah kesibukannya sebagai Rektor UMP dengan hasil yang sangat memuaskan. Kami sangat apresiasi pada capaian beliau karena dalam waktu 3 tahun 4 bulan dapat menyelesaikan program ini di tengah kegiatan beliau sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga tugas-tugas lainnya sebagai dosen dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu time management yang baik, dapat menyelesaikan program dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang bagus, sangat memuaskan. Abid pun berharap pencapaiannya ini dapat menginspirasi dosen-dosen lainnya di Universitas Muhammadiyah Palembang untuk melanjutkan pendidikannya sampai strata 3. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan wilayah Sumatera Selatan sangat fokus untuk mempersiapkan mutu pendidikan bagi Universitas Muhammadiyah yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya adalah dengan menyediakan program beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang S3 bagi para dosen. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazuli berhasil memperoleh gelar doktornya di Universitas Pancasila. Merespon hal ini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Romli melihat pendidikan sangat penting. Sebab menurutnya, kualitas pendidikan dosen akan menentukan hasil lulusannya. Untuk itu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan memprioritaskan beasiswa bagi dosen Universitas Muhammadiyah di Sumatera Selatan untuk melanjutkan ke jenjang strata 3. Oh ya, ini bagian dari pemikiran kita. Karena juga ini keputusan Muktamar Makassar itu mengamanatkan kepada seluruh PTM perguruan tinggi untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas, bukan hanya mencari mahasiswa tetapi meningkatkan kualitas. Jadi dia harus balance, ya, harus berimbang. Peningkatan kualitas itu kualitas output mahasiswa, kemudian juga kualitas dosen, dan itu saling berkait, ada korelasi. Jadi semakin baik kualitas dosen tentu ditentukan oleh jenjang pendidikannya, maka juga akan semakin baik hasil keluarannya yaitu mahasiswa. Selain itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Jazuli membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan dosen yang diprioritaskan nantinya adalah dosen dari program studi yang kurang sumber daya memadai terlebih dahulu. Tujuannya ialah menyeimbangkan kualitas pengajar di semua perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi gini, sebetulnya yang di biaya sendiri ini kan kadang-kadang ini ada prodi-prodi yang kita anggap untuk didahulukan, karena kan kita memang kedepannya akan membuat kalau bisa ada 2 prodi yang kita dorong untuk bisa program doktor, program S3, prodi manajemen dan prodi ilmu hukum yang akan kita dorong ke depan ini untuk bisa ada S3 di program doktornya. Romli pun menambahkan, para dosen yang mendapat beasiswa S3 ini nantinya akan mendapatkan bantuan biaya kuliah, biaya penelitian, uang buku, transport, dan sejumlah biaya dukungan lainnya. Harapannya dosen ini nantinya setelah lulus dapat memperbaiki kualitas di perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Sumatera Selatan. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Rektor UMSU Dr. Agus Sani MAP mengukuhkan 20 orang lulusan dokter pada acara yudisium dan pengucapan sumpah dokter angkatan kelima yang bertempat di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yudisium berlangsung di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Gedung Arca Medan, Sabtu 6 Februari 2016. Suasana haru terlihat di wajah 20 mahasiswa yang dinyatakan lulus. Fakultas Kedokteran UMSU saat ini menjadi salah satu fakultas kedokteran favorit di Medan dengan status akreditasi B. Fakultas Kedokteran UMSU juga meraih ranking terbaik di Sumatera dan menjadi 10 besar dalam ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter secara nasional. Rektor UMSU Agus Sani dalam sambutannya mengatakan, membangun tata kelola perguruan tinggi yang kompetitif tidak mudah dan memerlukan proses panjang.
Kini masyarakat mempercayakan anaknya kuliah di UMSU di Tane dengan 24.000 jumlah mahasiswa dan pada tahun ini akan dilepas 3.000 lulusan selama 3 hari. Harus dilakukan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik ini tanpa akan terjadi kalau tanpa komitmen dari seluruh jajaran, mulai tingkat universitas maupun sampai ke tingkat fakultas. Khusus untuk lulusan dokter dari UMSU memiliki perbedaan dengan lulusan dokter lainnya. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU telah dibekali standar karakter dan visi dokter yang islami. Acara itu dihadiri Sekretaris Universitas Gunawan, Dekan Fakultas Kedokteran Ade Taufik, staf ahli Rektor Bidang Pendidikan Kedokteran Kamal Basri, Azhar Tanjung Spesialis Penyakit Dalam, Mahmur Hussein Spesialis Parasitologi, Isti Irmayati Medical Education Unit FK UMSU, dan Humas Ribut Priyadi. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak berita mancanegara dalam Kilas Internasional berikut ini. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya beserta kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.